Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafuur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati sahabat saya Arinda Surya Irawan, semoga tetap tegar menerima musibah ini. Tidak jauh beda dengan saya dari sebagian teman juga tahu. Umur Zahratul Nisa 17 tahun, anak saya 20 tahun. Yang tertua juga namanya Siti Aisyah tahun 2016. Semester 5 Pak Herman. Lagi bukan main, belum lengkap rasanya menyayangi, mendidik. Kuliahnya jauh, mondok 6 tahun, habis mondok juga pergi lagi kuliah. Jadi tidak sempat perjuangan. Tapi Allah tadi sayang, jadi Surya nggak bisa sedih, tapi saya yang sedih. Ajak ngomong baik ceramah, nggak usah sedih, sahabat, jangan nangis. Inilah ya semester 5 di Institut Ilmu Al-Quran. Sakitnya cuma 4 hari, jadi belum sempat merawat, pengen lama-lama. Ternyata Allah juga lebih sayang. Jadi Pak Surya senasib, tapi lama-lama juga terbiasa. Apalagi tadi kata Pak Herman, kita ini nunggu giliran baik. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat kediaman Pak Surya Irawan cukup besar. Kita menghibur beliau ya, sambil kita menasihati kita juga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanpa pengetahuan dulu diminta tausiah Pak Herman. Sebenarnya di sini banyak para tokoh masyarakat. Tidak apalah, kita tawasau bil haq atau sampaikan. Yang saya hormati keluarga besar Pak Surya bersama orang tuanya, Pak Haji sehat ya, amin. Semoga sehat terus. Pak Saukani sahabat saya dari kuliah PLT Kemenang Musirawas, semoga nanti tetap definitif, amin. Ya, dan ini kelas namakan spiring juga banyak dia untuk makan. Ada sahabat saya ini dari TGA juga, Bapak para pejabat di Kementerian Agama yang sempat hadir dan sempat saya ikutkan satu persatu. Ini tanda beliau ini orangnya supel, banyak hadir. Ada tokoh masyarakat, ustadz, ustazah, alim ulama, ketua RT, ibu RT, semuanya pada jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertakziah ini Bapak Ibu sekalian, di samping menghibur Pak Surya, sama mengingatkan kita juga pasti tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa apapun bentuknya pasti mati. Tak pandang bulu. Presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati, camat, apalagi camat, calon mati. Ya, Pak KUA, Kemenang, AG, siapa selama ini?
Jadi tunggu giliran saja. Kasih BHU. Baru tunggu giliran ini jangan salah. Makanya satu pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau didatangi malaikat Jibril, ada nasihat Jibril yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga sampaikan kepada kita. Ingat, ada 3 ini. Beliau bersabda, "Atani Jibril alaihi salatu wassalam, faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufatun, wa amal ma syi'ta fa innaka mahziyun." Pesan malaikat Jibril ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasul menyampaikan kepada kita. Apa kata malaikat Rasulullah? Telah datang kepadaku malaikat Jibril assalatu alaihissalam. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad. Yang pertama pesannya, isma syi'ta fa innaka mayyit. Sudah. Hiduplah sekehendak hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, suatu saat pasti kau akan mati. Silakan hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, jika Allah berikan umur kepada kita, jangan lupa semakin banyak titipan Allah kepada kita, paling makin banyak tanggung jawab. Ya? Jangan bangga punya rumah bagus, boleh bangga, tapi jangan terlalu bangga. Jangan bangga punya mobil banyak, punya harta berlimpah, jangan bangga. Semakin banyak Allah titipkan kepada kita amanah berupa kesenangan, semakin banyaklah pertanyaan. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqah. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belajar? Ingat itu. Jadi kalau itu niaga pun cepat apa-apa. Tidak banyak jawab, kosmetik. Surya punya mobil, stop dulu. Dari mana kau dapat beli mobil itu? Kemana kau mati itu? Kan pertanyaan. Jangan khawatir. Dunia ini adalah permainan. Anak yang cantik, Zahratun Nisa. Permainan. Betapa sedihnya Surya. Sama dengan saya. Tapi setelah kita renungkan, kenapa harus sedih? Memang Allah yang punya haknya untuk mengambilnya kembali. Istri kita yang cantik derita diambil, ikhlas. Apalagi meninggal marah-marah. Jadi jangan marah-marah dengan bapak, ikhlasin bapak. Istri yang cantik derita yang katanya bukan main punya kedudukan, dipanggil Allah, ikhlas. Karena memang akan dipanggil. Bapak juga yang tampan ganteng, banyak harta juga pasti dipanggil Allah. Ikhlas dan ikhlas pasti dipanggil. Nunggu giliran saja. Kapan? Nah, sebetulnya kita tidak tahu jadwalnya. Tidak tahu jadwalnya. Ketika terjadi perjanjian di alam azal. Alas tujuh qalu bala syahid. Ada perjanjian kita dengan Allah di alam rahim. Cuman kalau tahu tahun depan mati, Pak Ali dia tahu tahun depan tak berhenti di masjid tiap malam dia. Inilah Allah menguji kita dibanding dengan makhluk lain. Kelebihannya tinggal. Kalau kenal insan Nabi, kita ini punya lebih dari makhluk lain, punya akal sehat, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Jadi tidak usah sedih, Surya. Memang terasa betul beberapa hari ini kita merasakan. Kita datang ke sini dapat menghibur, bertakziah, dapat pahala dulu. Senang dia hari ini. Banyak tanda orang yang baik bersama tetangga juga. Sudah Indonesia itu kelihatan. Terus timnya banyak yang datang. Maksudnya kalau banyak kematian Pak, mungkin sempat datang menasihati kita gitu. Besar pahala Pak. Menyenangkan ahli musibah, itu juga dapat pahala, baca tausiah puluh, baca surah yasin puluh, berdoa puluh subhanallah. Datang.
sempatkan datang langsung sekali ke makan bisa dalam Isma syita fa innaka mayyitun. Artinya hiduplah. Ingat, hidupmu itu ada akhirnya. Akhirnya apa? Allah katakan tadi tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kapan? Tidak bisa dulu, tidak bisa di kemudian hari. Zaja ajalahum la yastaqdimu la tahu la yastaqdimu. Besok baik. Tunda dulu, besok datang tepat waktu. Yang kedua pesan itu wa ahbib ma syi'ta fa innaka muqaddar. Nah ini sudah. Cintailah apa yang kamu miliki, anak, harta, benda, pasti kamu tinggalkan dan pasti ditinggalkan. Betapapun cintanya Pak Surya, istrinya cinta dengan Zahra itu bisa, Allah lebih cinta. Bapak-Ibu sekalian, punya anak yang soleh dan soleha diambil lebih awal itu sebetulnya bukan main-main. Kalau anaknya soleh dan soleha menjemput kita di surga, tabungan itu Pak. Kalau orang tuanya baik, namun orang tuanya ganti urusan juga mau anak soleh rajang juga mereka. Itu adalah titipan Allah kepada kita, disimpan Allah lebih dahulu. Kelihatan orang tuanya baik, sekolahkan yang baik anak. Jadi tabungan. Jika beliau nanti yaumil kiamah, beliau telah dahulu melangkahkan kaki ke surga. Jika orang tuanya belum masuk, dia akan urung Pak melangkahkan kaki ke surga ke mana ayah dan ibu. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu didik anak-anak kita di tempat yang baik, terasa, ya. Dicintailah sekedarnya baik. Surya termasuk yang lain juga. Sayang betapapun kita dengan harta kita tinggalkan. Kalau Allah titipkan harta yang banyak kepada kita, bawa, dibawa dah mati Bapak Ibu? Dibawa dah? Pintel pun sini, bawa. Ada yang menginjak Pak, dan dibawa? Bawa. Ya. Bu, emas kamu tu dibawa dah mati? Bawa dah? Emasnya aja. Besok pasti kita invitasi sumbang ke masjid. Hati bawa sekedarnya saja. Perhiasan dunia itu boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi emasnya banyak, airnya gelangnya emas sampai ke kaki, tapi daftar haji belum. Begitu. Ya, haji nanti berhaji dikit. Kalau ada hal banyak, datang ke haji. Tuh, kamu banyak emas tuh ya, besok kumpul pulang tambahin, kamu itu daftar haji kata Pak Ustaz kita. Kenapa? Kalau kamu daftar haji, kamu nanti dulu aja mas kawin lagi. Apa yang Allah berikan kepada kita, sumbangkan untuk menjadi amal jariah. Kemana saja Pak? Ke masjid, ada suruh bawa. Orang yang baik itu Pak di usia tuanya, saya pesan. Contohlah orang tua kita. Orang tua kita itu di akhir hayatnya lihatlah ekonominya. Apa pilihan dia? Kalau dia punya rumah mewah yang besar dan megah, nasihati. Jangan ditinggalkan. Uang isi baik. Asal tempat tidur cukup, ada kamar. Bangunkanlah kamar jariah. Itu di kadang-kadang semakin tua. Tanda-tanda akhir zaman itu, rumah semakin besar, megah dan mewah, keluarga semakin kecil. Bahkan program kuat cukup tua anak saja, lalu anak beres sekolah. Jangan banyak anak dapat dididik. Rumah semakin besar, tapi keluarga semakin kecil. Ilmu semakin tinggi, tapi anak semakin tidak. Jangan sekali tanda akhir, jangan di sini. Harus bila jangan. Kalau kita udah tua nanti rumah bagus, anak lama panggalu sudahlah.
Saya pun berdiam begitu. Ya Allah, kalau ada nama baru gabung, rumah itu bagus besar kecil. Kalau pacak, mutlak. Saat kita meninggalkan dunia ini tidak banyak yang kita jawab, Pak. Tidak banyak. Benar Pak ini. Ya. Coba lihat, hasilnya banyak. Dengan bapak yang orang kaya, pejabat juga. Ada usaha kios minyak banyak, rumahnya murah, hasilnya banyak. Di mana bangun masjidnya? Belum sempat. Terlalu cinta kepada ketika kita meninggalkan alam ini, masuk kubur, ada di bawah. Yang di bawah cuma tiga. Ya. Zaman Nabi Adam in qata'a amru illa bil salas. Ketika anak meninggal, cuma tiga yang dibawa. Ya. Sedekatin jariyah. Al-ilmu yuntafa'u waladun salih. Ilmu bermanfaat. Para guru-guru, ini para guru-guru semuanya mempunyai amal jariah. Syukurlah ya. Jadi seorang guru apa saja, guru madrasah, guru SD, guru ngaji apalagi, itu menjadi amal jariah kalian. Satu awit kami ajarkan mengalir. Sedekatin jariah, bersedekahlah selagi masih mampu. Bersedekahlah sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru ingat. Jangan dibalik. Bersedekahlah sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Itu terbalik. Kenapa? Orang kaya itu yang paling banyak sedekah, walaupun rumahnya kecil. Lihat masjid bawa ngokok. Bersedekah sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Iya Bu ya. Kalau ke pengajian bawa 10.000. Anak diajarkan ke masjid, masjid ini 1.000 masukkan. Tidak akan berkurang. Yakinlah besok diganti Allah. Orang aja itu sedekah itu rezekinya pasti lancar, terutama kesehatan. Yakin bersedekah sampai kaya. Ingat, wahid masyita fahilah kabupa yang cintai pasti akan tinggalkan dan pasti akan meninggalkan. Yang terakhir, wa'mal masyita fahilah kabadizihir. Berbuatlah sesuka hati kamu. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban. Herman kepala keluar menghalalkan bom nikah jadi pahala. Tapi kalau nanti nikah hati-hati mah. Siap. Man. Juga bela dan Yo. saking bagus Pak Herman mimpin acara pesona. Saya kasih Pak Ustaz tambahan. Alhamdulillah. Jangan ditolak itu mana? Kami pernah kepala kuas. Iya. Tapi kalau berapa nikah 600. Itu kalau di kantor sudah lebih. Tapi yang dikasih orang alhamdulillah. Ini perlu sadar. Apapun perbuatan kita di muka bumi ini, baik kita, tingkah laku kita, aktivitas, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Pokoknya Yasin. Pada hari itu akan dikunci semua mata, mulut, semua akan berbicara. Inilah maksudnya semua akan dipertanggungjawabkan. Malam ini kaki melangkahkan kaki tempat Pak Surya. Berbicara nanti. Pada malam Rabu, Pak Emil Bahmuji melangkahkan kaki sini, ikut mendoakan. Bapak-bapak. Artinya perbuatan kita ini Pak, anggota tubuh kita akan bertanggung jawab. Atau ini apa malam ini? Ini ibu cantik. Kita jawabkan apa tujuan melihat. Tangan banyak menteri bersaksi. Kamu tanya, proyek listing 1M menjadi 100. Kamu jawab. Maaf yang berlaku proyek. Semua tangan berbicara. Al-yawma nahtimu. Hari itu kapan? Pada hari ya? Itu dikali Pak nonton film dewek. Tayang masing-masing film di video kiamat. Pak Herman lagi buat acara. Saya lagi motor.
Mencek cewek di sana. Pilih aku maksudnya. Kamu tak negatif. Semua dia bertanggung jawab. Kalau pun sedikit pun. Pak Sigit. Pesan 3 ini Pak luar biasa dahsyat. Kaitkan dengan Al-Quran juga. Jadi mudah-mudahan singkat mana meninggung. Saudara, jadi tenang diam. Nanti dicintai itu lebih cinta Allah. Jangan salah. Apa yang kita cintai mungkin akan menjadi mudarat kalau memang pada mungkin dia sehat dan tidur tentu jadi akan soleh. Allah lebih jauh untung lagi solehahnya ya. Saya begitu Pak. Kalau sekedar haji anak saya itu masya Allah. Maaf bukan membanggakan dia senang hati loh. Pengen lama-lama bercengkrama itu nanti Allah bisa. Mungkin kalau panjang umur belum tentu bisa menjaga. Jadi itulah hasilnya. Kenapa diambil masih kecil, masih muda? Allah lebih sayang. Nah mudah-mudahan apresiasi ini adalah berkahnya menghubungi juga rekan. Terima kasih. Kalau kalian kurang perasaan mohon maaf ya. Saya juga orang tua di sini, tapi saya tidak kelas orang lain Pak. Kalau susah orang Sundong, apa dari sini tidak meninggal. Saya dikabar demikian. Sekian saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ikram SAGMN yang telah menyampaikan tausiah di seputar sebuah ujian. Kemudian insya Allah sekalian kita bersama dapat mengambil hikmahnya khusus dari saudara kita Surya Wirawan, di mana beliau sekalian Budi Sulung beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak nasihat untuk beliau. Ini pantun dari Bapak Kasubag TU Komandan Musirawas Bapak Emil. Jika berbuahnya langka, tentu beda bau dan rasanya. Jika ujian kematian datang melanda, sabar dan ikhlas itulah kuncinya. Hadirin sekalian, terima kasih Pak Emil atas WA-nya kepada saya. Baik, hadirin sekalian kami muliakan. Kemudian juga terima kasih Bapak Dr. Haji Ikram yang telah memberikan tausiah. Insya Allah sekalian ini merupakan berkah bagi kita bersama. Persiapan suatu ketika nanti pun kita akan mendapat gilirannya. Hadirin